Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody, welcome back to my English class with me Miss Elmi. Oke, kali ini kita akan belajar tentang auxiliary atau kata kerja bantu, yaitu do dan does. Oke, tentunya kita sudah sering menemukan auxiliary do dan does dalam suatu kalimat, tetapi masih banyak juga yang masih bingung kapan harus menggunakan do atau does. Nah, di video kali ini kita akan belajar lebih spesifik lagi tentang penggunaan do dan does supaya lebih paham. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu do dan does. Nah, ini adalah pengertian dari do dan does. Do atau does adalah kata kerja bantu yang digunakan untuk membentuk kalimat negatif dan kalimat tanya dalam simple present tense bentuk verbal. Jadi, kata kerja bantu do atau does ini tidak berlaku untuk kalimat nominal dalam simple present tense. Nah, sekarang kita lihat arti kata dari kata kerja bantu do dan does dalam bahasa Indonesia. Kata do dan does jika bertemu dengan kata not, ini bisa diartikan tidak atau bukan, dan ini berlaku untuk kalimat negatif. Sedangkan untuk kalimat tanya, do dan does berarti apakah, dan biasanya ini diikuti dengan subjek. Nah, sekarang kita akan lihat penggunaan kata do dan does. Walaupun do dan does adalah auxiliary atau kata kerja bantu yang sama-sama digunakan dalam tensi simple present tense, tetapi dalam penggunaannya kita harus menyesuaikan dengan subjeknya. Artinya, kita tidak boleh sembarangan dalam menggunakan kata do atau does dalam sebuah kalimat. Oke, sekarang kita lihat, kita bisa menggunakan kata do ketika kita bertemu dengan subjek I, you, we, they. Atau kita bisa menggunakan auxiliary do ketika bertemu dengan subjek yang lebih dari satu atau jamak. Sedangkan kita bisa menggunakan auxiliary does ketika kita bertemu dengan subjek he, she, atau it, atau subjek yang berbentuk singular atau tunggal. Misalnya nama orang atau nama benda atau nama hewan yang jumlahnya satu. Nah, itulah aturan penggunaan auxiliary do atau does. Jadi kita harus memperhatikan subjek yang kita gunakan. Untuk memahami penggunaan auxiliary do dan does, mari kita perhatikan contoh kalimat berikut. Dalam contoh kalimat berikut ada penggunaan auxiliary do dan does dalam kalimat negatif. Oke, contoh kalimat yang pertama ada kalimat saya tidak belajar bahasa Inggris setiap hari. Nah, di situ ada subjek saya, kemudian diikuti dengan kata tidak. Nah, ini maka bentuk bahasa Inggrisnya menjadi I do not study English every day. Nah, dalam kalimat tersebut ada penggunaan auxiliary do karena subjek yang kita gunakan adalah saya atau I. Oke, di contoh yang kedua ada kalimat dia dalam kurung PR. PR ini maksudnya adalah perempuan, tidak membawa bukunya. Nah, kita lihat dalam kalimat tersebut ada penggunaan subjek dia perempuan atau pronounnya adalah she. Maka auxiliary atau kata kerja bantu yang bisa kita gunakan adalah does. So, kalimatnya menjadi she does not bring her book. Nah, dari dua contoh kalimat tersebut mudah-mudahan bisa dimengerti ya penggunaan auxiliary do dan does.
Sedangkan untuk pola kalimatnya, penggunaan do dan does dalam kalimat negatif dituliskan setelah subjek. Kemudian untuk membentuk kalimat negatif maka ditambah kata not. Well, sekarang mari kita lihat penggunaan do dan does dalam kalimat tanya. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, kata do dan does dalam kalimat tanya bisa diartikan sebagai apakah. Dan untuk penggunaannya sendiri harus menyesuaikan dengan subjek yang digunakan. Kemudian untuk kalimat tanya, auxiliary do dan does letaknya adalah di awal kalimat. Oke, kita lihat contoh yang pertama. Di situ ada kalimat, apakah kamu menyapu lantai setiap pagi? Nah, dalam contoh kalimat tersebut ada penggunaan subjek kamu atau dalam bahasa Inggrisnya adalah you. Maka auxiliary atau kata kerja bantu yang bisa kita gunakan adalah do. So, kalimatnya menjadi, do you sweep the floor every morning? Apakah kamu menyapu lantai setiap pagi? Jika kita mengganti subjeknya menjadi orang ketiga tunggal, misalnya she atau he, maka auxiliary-nya juga berubah menjadi does. Next, kita lihat contoh yang kedua. Di situ ada kalimat, apakah dia laki-laki membaca buku setiap hari? Nah, di situ ada subjek dia laki-laki atau pronounnya adalah he. Maka auxiliary yang dipakai adalah does. Jadi kalimat yang terbentuk menjadi, does he read the book every day? Apakah dia laki-laki membaca buku setiap hari? Nah, sekarang kalian bisa mencoba membuat kalimat tanya menggunakan auxiliary do atau does ya. Well, demikianlah pembelajaran kita kali ini tentang auxiliary atau kata kerja bantu do dan does. Mudah-mudahan penjelasannya bisa dimengerti dan videonya bermanfaat untuk kita semua ya. Thanks for watching and see you for the next video. Don't forget to subscribe and like this channel. See you for the next video and I close. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.